Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Politik episode 2 ya. Teman-teman selamat datang bagi yang hadir hari ini di ruangan DPP Partai Bulan Bintang. Kami ucapkan selamat datang. Untuk teman-teman yang di Zoom juga kami ucapkan selamat bergabung. Kita lanjut untuk Ngaji Politik yang kedua. Ini bicara tentang sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kita akan membahas satu buah buku. Ini buku yang berjudul Raja Tanpa Mahkota. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini Raja Tanpa Mahkota ini sebuah autobiografi pemikiran Pak Cokro Aminoto, sang guru bangsa. Dan pada siang hari ini kita sangat berbahagia. Kenapa? Karena kita kehadiran dua tokoh narasumber. Ini narasumber intelektual muda Islam semua. Saya baca buku ini sebetulnya buku politik ya. Saya bisa bilang ini buku politik, saya bisa bilang ini buku sejarah, tapi saya juga bisa bilang ini buku agama nih Bang. Nah, dan sudah bersama kita penulis sekaligus yang memprakarsai lahirnya buku Raja Tanpa Mahkota ini. Kita kasih apresiasi pada abang kita, Bang Zainal C. Erlangga. Ya, selamat datang Bang. Ya, selamat datang Mas Randy, terima kasih atas undangannya. Ya, dan tidak lupa kita juga ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa, Kepala Departemen Kajian Strategis DPP Partai Bulan Bintang. Ya, terima kasih Bang Andi. Mas Ahmad Pratomo ya, yang biasa dikenal juga dengan Mas Tommy. Dan sedikit latar belakang kami ini, kami sudah kenal lama ya. Bertiga ini satu perjuangan, satu generasi di BEM UI. Bang Zainal ini dulu ya ditangkap polisi bareng-bareng, digebukin polisi bareng-bareng ya. Jadi beliau ini 1 tahun di atas saya di BEM UI, saya junior beliau, bisa dibilang kader juga. Dan Tommy ini paling muda nih di antara kita ya. Jadi BEM fakultas. Iya. Jadi urutannya Bang Zainal, saya dan Tommy. Dan beliau ini dulu dikenal sebagai singa podium. Berlebihan itu. Wah, seperti Cokro Aminoto. Seperti Cokro Aminoto ya. Dulu Bang Zainal ini kalau sudah naik podium paling tidak PHH itu udah siap-siap ya Bang. Kalau Cokro itu sebutannya harimau mimba. Harimau? Mimba. Oh iya. Kalau antum singa podium. Mantap. Sekarang udah jadi kucing aja. Enggak lah, jangan. Jangan ya Bang Andi ya. Jangan dong. Singa di kerangkeng aja. Gimana dibilang kucing tulisannya begini. Tulisannya rusuh nih. Baik, sedikit latar belakang tentang Bang Zainal. Saya biasa manggil Bang Zainal, benar-benar sudah jadi abang ini. Dulu zaman kuliah susah bareng. Kalau saya nggak punya uang, beliau biasa nggak punya uang juga. Dan kita biasanya saling traktir gitu ya. Bang Zainal ini S1 dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sejarah dari Universitas Indonesia. S2-nya bareng saya, S2 Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan Mas Tommy ini S1 dan S2 jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia juga. Dan hari ini kita akan banyak bicara tentang pemikiran Pak Cokro Aminoto. Nah, saya mulai dari mana nih ya Bang? Saya mulai dari sebuah pertanyaan. Kenapa Raja Tanpa Mahkota Bang? Ini untuk bahasa judulnya nih. Wah, langsung dia menukik. Langsung menukik. Tapi sebelumnya terima kasih pada Mas Randy, terus DPP PBB dan penonton mungkin kalau ada nanti yang menonton. Sebetulnya buku Raja Tanpa Mahkota ini mulanya adalah tesis saya di S2 Ilmu Politik. Terus kemudian seiring berkembangnya waktu, kebetulan beberapa dosen dan ada juga teman menguji sendiri, bahkan waktu saya dapat nilai A, alhamdulillah, itu menyarankan untuk dibikinin buku saja gitu, karena buku berbicara tentang Cokro Aminoto yang diulas secara serius dan lengkap itu kurang, jadi mungkin bisa melengkapi kekosongan itu. Akhirnya dalam prosesnya saya mereka ulang tuh dari bahasanya, dari ini apa namanya, pembabakannya dan segala macam, dan akhirnya alhamdulillah baru bulan Juli sebetulnya, sebulan nih prosesnya. Karena mungkin kalau udah jalannya cepat ya. Bulan Juli saya udah rapi, tiba-tiba ada
orang kenalan teman saya juga untuk menerbitkan buku di Yogyakarta. Memang penerbitnya indie, tapi dia cukup terkenal di lokal sana. Nah kemudian diminta naskahnya, 2 minggu kemudian, oke ACC surat perjanjian kerja, dan 2 minggu kemudian diterbitkan. Dan sekaligus promosi sedikit ya, pre-order pertama tanggal 1 sampai tanggal tanggal 14 tanggal 4 sampai tanggal 1 Agustus itu alhamdulillah kurang lebih 200-an buku lah terjual. Dan sekarang juga sedang buat batch kedua ya, dari tanggal hari kemarin sampai dengan tanggal 31, mungkin nanti bisa pesan juga, ada diskonnya. Kenapa Raja Tanpa Mahkota? Karena ini sebetulnya sebutan dari kolonial Belanda terhadap Cokroaminoto. Jadi Cokroaminoto ini oleh Belanda, kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda itu disebutnya Raja Jawa Tanpa Mahkota. Karena walaupun dia tidak secara formal seperti raja, mahkota, bertitakan emas, punya istana, tapi pengaruhnya melintasi seluruh Nusantara. Kemudian juga pengikutnya banyak. Bahkan dia pada zamannya itu disebut Ratu Adil atau Heru Cokro oleh rakyat pada saat itu. Karena mereka meyakini inilah sosok Heru Cokro, tokoh yang dijanjikan. Ini paham aliran Mesian ya. Iya, Mesianisme. Nah, Cokro ini kemudian menjadi tokoh yang begitu fenomenal karena pada zaman itu sedikit sekali orang terdidik, sedikit sekali orang yang cerdas bermanuver politik, sedikit sekali yang tampil ke permukaan dengan daya pikat yang luar biasa, terutama orasinya. Jadi ketika dia orasi, itu orang datang berkerumun, mungkin ratusan orang atau segala macam. Itu tidak semata-mata karena sebagai simpatisan Syarikat Islam saja, pada saat itu jadi ketua Syarikat Islam, tapi karena ingin mendengar pidatonya Cokro yang begitu memikat, gitu. Suara baritonnya, lengkingannya, teriakannya, propagandanya gitu begitu mengharu biru dan menghanyutkan lautan massa. Jadi begitu terkenal. Dan Syarikat Islam pada saat itu adalah organisasi politik pertama yang punya massa begitu besar, banyak, dan berhasil menghimpun seluruh latar belakang masyarakat. Kalau misalnya Budi Utomo kan pada saat awal berdiri hanya anggotanya terbatas pada kalangan priai, kalangan terpelajar, dan Jawa Madura. Kalau ini lintas latar belakang, lintas profesi, lintas Jawa luar Jawa. Dan bayangkan pada tahun 1919 anggota Syarikat Islam ketika masa rakyat Hindia Belanda atau Indonesia zaman dulu itu masih sedikit, anggotanya sudah berapa? 2.500.000, banyak sekali. Itu yang tercatat ya? Yang tercatat di buku ini ada jumlah anggotanya dari tiap tahun. Nah lanjut lagi nih Bang Zainal, saya tertarik bahwa ada ternyata yang mengatakan ini bukan dari kalangan Islam, bukan dari orang Indonesia juga. Dia mengatakan bahwa Cokroaminoto dengan gerakan Islamnya ini adalah peletak dasar kebangsaan Indonesia, peletak dasar nasionalisme Indonesia. Itu yang disebut nasionalisme Islam begitu. Karena pada saat itu Islam adalah bahasa oposisi daripada kolonial Belanda. Jadi dia lintas sektoral, dia lintas budaya, dia lintas kultural, karena kita memang sangat beraneka ragam, tapi yang mempersatukan itu adalah Islam itu sendiri. Nah, justru saya tertariknya justru yang mengatakan ini adalah peneliti dari University of California, Fred van der Mehde, dan Pak Kahin ya, gitu bilang Pak Kahin, ini dari University of Cornell ya, dari Amerika. Nah, bagaimana sebetulnya Bang, kalau hari ini kan kita seperti melihat Islam itu dibentur-benturkan dengan nasionalisme, Islam itu dibentur-benturkan dengan kebangsaan, padahal awal mula kemerdekaan Indonesia itu sebetulnya adalah Islam lah yang membangkitkan nasionalisme di antara kaum bumi putra untuk menghadapi kolonial Belanda kan. Nah, ini bagaimana sebetulnya sejarah peletakan dasar. Dulu belum ada Indonesia namanya Bang.
belum ada kan. Hindia dulu. Belanda. Dulu masih Hindia Belanda. Tapi kemudian kaum Bumi Putra sudah mulai tumbuh nasionalismenya hingga muncul kata Indonesia dan berujung pada kemerdekaan kita. Nah itu gimana Bang Zainal? Ya. Jadi Cokro Aminoto ini menangkap suasana kebatinan rakyat pribumi, dan dia juga adalah seorang yang di awal-awal sebenarnya dia tidak begitu mempelajari Islam secara fakta kafah ya. Jadi pada awal-awalnya Cokro Muda itu mempelajari Islam hanya untuk Ya, backgroundnya apa sih Bang? Pak Cokro ini pesantren apa priai apa bangsawan? dia anak bangsawan, Dia anak bangsawan. dia ada terah pesantren, Oh, dia wartawan, kemudian juga bekerja berbeda-beda, tapi dia menolak untuk bekerja di pemerintahan. Karena itulah mertuanya dia, Bupati Ponorogo Mangunsumo, itu sempat meminta anaknya, istrinya Cokro, Ibu Suharsikin, untuk bercerai dari si Cokro Aminoto karena dia ini orang pengangguran, ini nggak punya usaha, ditempatkan di tempat yang enak, kerja di pemerintahan dengan statusnya terpandang, nggak mau pula dia menyandangkan gelar Raden Masnya gitu. Ya. Malah ketika dia habis haji, haji yang begitu diagung-agungkan yang ditempelkan di depan namanya itu Haji Omar Said Cokro Aminoto, dengan kita kenal dengan host Haji Omar Said. Nah, kenapa dia Islam menjadi satu pemicu gerakan nasionalisme Cokro, Muslim Cokro? Pertama, saat itu Islam menjadi agama mayoritas bangsa pribumi tahun 1905 menurut Kahim, peneliti dari Amerika, itu bahwa penduduk Islam atau Muslim di Indonesia tahun 1905 itu berjumlah 35 juta dari 37 juta, artinya 95%. Yang kedua, yang pertama tadi, jadi dengan sebuah mayoritas yang begitu besar, maka dia harus punya kata kunci untuk menyatukan yang mayoritas tadi dengan sentuhan Islam. Bukan berarti dia mengenyamikan yang non-Muslim. Tapi Islam menjadikan spirit untuk membangkitkan seluruh rakyat pribumi yang notabene pada saat itu masuk mayoritas Islam. Yang kedua, Islam ini, masyarakat Islam di Hindia Belanda itu adalah kelompok masyarakat yang paling terjajah, yang paling menderita dengan kolonialisme, sehingga mudah dibangkitkan. Dan Islam menjadi satu-satunya yang menjadi bahan bakar. Apalagi zaman dulu itu beberapa tokoh agama sering mengkaitkan bahwa kami Islam pribumi, Anda penjajah, Anda Barat adalah kafir, kolonialis, kapitalis. Iya. Jadi kan kalau sekarang kata-kata kafir itu dari orang yang padahal kalau zaman dulu itu dijadikan satu sumbu pergerakan dengan Islam. Mereka itu kafir, mereka itu non Muslim, mereka itu kolonialis, kafir. Jadi kita harus melawan mereka sebagai seorang Muslim dan seorang pribumi zaman saat itu ya. Yang selanjutnya, maka pada saat itu pula Cokro melihat bahwa nasionalisme itu harus dibangun dengan tali keyakinan gitu. Makanya kalau didasarkan dengan keyakinan, dengan amal, dakwah, dengan jihad fisabilillah, maka akan begitu membara nasionalisme itu. Makanya nasionalisme Islam yang dibangun Cokro adalah bukan untuk membangkitkan semangat semata-mata keagamaan, fanatisme sempit atau chauvinisme agama ataupun kesukuan atau apapun, tapi justru Islam ini hanya sebagai pemicu untuk menyatukan semua rakyat pribumi untuk melawan ketertindasan dan membebaskan bangsa dari keterjajahan sebenarnya itu. Dan pada saat itu memang Islam itu menjadi agama, ideologi yang begitu mempersatukan dan besar pada saat itu. Jadi sebelum kemudian komunisme muncul, jadi pada saat dibawa oleh Semaun ya, yang kemudian Serikat Islam terpecah, dan setelah itu ideologi yang laku keras di pasaran setelah komunisme apa? Nasionalisme yang dibawa Cokro 1927, ya kan? Jadi tahun 1920-an itu sosialis. Tapi di awal-awal ini tahun 1920-an itu sosialisme dulu. Bukan sosialisme, komunisme. Dia menawarkan sama rata, membela wong cilik segala macam, sehingga ini begitu memikat untuk rakyat. Wah, ini
sesuai dengan jalan wadah ini nih untuk kami cocok gitu. Apalagi menyentuh rakyat miskin, jelata, petani, buruh. Ini digandrungi. Makanya pada saat itu, ini komunis bukan saya bicara komunis tahun 65 pemberontakan bukan ya. Ini komunis pada saat itu masih orientasi ini pergerakan, masa pergerakan, nasionalisme. Makanya saya tidak membedakan kelompok tiga misalnya, kelompok Islam, nasionalis, komunis. Tidak, karena ketiganya itu nasionalis semua. Makanya dalam buku saya istilahnya adalah nasionalisme Islam, nasionalis netral agama, bukan sekuler, bukan nasionalis stop, tapi nasionalis netral agama. Karena mereka juga seorang nasionalis, banyak seorang muslim yang taat juga. Iya, Gitu. iya. Dan yang ketiga adalah nasionalis komunis. Jadi semuanya ketiga itu pada zaman pergerakan itu orientasinya kebangsaan, pergerakan untuk membebaskan bangsa ini dari keterjajahan. Itu balik. Gimana, Mas Tommy? Ada Ya, tambahan? Kalau kita bicara tentang nasionalisme Islam kan, kalau kita tarik ke belakang ya, sebetulnya kan sudah mulai perlawanan terhadap kolonialisme itu sudah dimulai dari zaman Sultan Agung Mataram sebetulnya. Sultan Agung Mataram sampai eranya Pangeran Diponegoro itu semuanya adalah perlawanan yang dibangkitkan oleh semangat keislaman sebetulnya yang memerdekakan kolonialisme. Sampai kalau kita lihat sampai tahun 45 ketika Sekutu hadir agresi militer satu kan ada resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari NU waktu itu. Jadi memang Islam itu tidak bisa dipisahkan betul dari nasionalisme Indonesia dan hadirnya Indonesia karena perjuangan tokoh-tokoh Islam sebetulnya. Mas Tommy ada tambahan ya, Mas? terima kasih Mas Bang Randi. Ya, terkait pernyataannya tadi ya Bang Randi ya, kalau misalkan dari kita timeline kita mundur jauh ke belakang ya Bang, dari zaman Sultan Mataram, Diponegoro segala macam, itu saya jadi ingat tulisannya artikelnya Pak TP Simatupang dari militer ya, yang dia nulis judulnya artikel itu revolusi dewasa kini. Nah dia bilang di artikel itu bahwa perjuangan-perjuangan pahlawan nasional dulu di Diponegoro, Sultan Agung, terus Tuanku Imam Bonjol, itu hasilnya dirasakan pada saat proklamasi 45. Nah jadi revolusi itu memang embrionya itu memang sudah, kalau menurut Pak TB Simatupang itu memang sudah muncul dari awal mula sebutnya perlawanan terhadap penjajahan gitu. Jadi dari awal itu memang sudah ada tuh embrio-embrionya gitu. Nah ini menarik kalau misalkan kita pahami sekarang dengan kondisi tadi Bang Jenal juga udah mengutarakan sejarah bagus ya tentang Cokroaminoto. Nah kalau tambahan dari saya Bang, kalau mengenai Cokro ini, saya ada buku dari tokoh masyhur ya, Pak Yusuf Wibisono. Ini dia mantan Menteri Keuangan zamannya dua kali ya, Menteri Keuangan zamannya siapa? Yang terakhir tuh Ali Sastroamidjojo II. Nah, dia nulis tentang buku yang sama dengan judulnya Pak Cokroaminoto, Islam dan Sosialisme. Nah, Islam dan Sosialisme. Nah, menarik di sini mungkin sedikit yang tahu bahwa Cokroaminoto terinspirasi dari buku Musir Kitwe, Musir Kusin Kitwe, orang Islam India ya Bang ya, yang dia tinggal di Inggris, terus dia tergabung dalam komunitas Islamic Islamic Pan Islamic Society. Di situ mereka mengorganisir penerbitan koran, artikel, buku, pamflet segala macam, baik itu untuk tujuannya untuk mendukung negara-negara Muslim yang terjajah. Nah ternyata tahun-tahun awal tahun 1900-an Cokroaminoto terinspirasi dari itu. Dia nulis juga tentang Islam dan sosialisme yang temanya sama. Jadi dan sebenarnya Pak Cokro juga tadi juga udah jelasin ya, dia tidak terlalu paham tentang Islam ya, tapi di buku ini dia menyamakan apa yang sama dengan sosialisme gitu ya Bang ya, apa yang sama Islam dan sosialisme. Nah kalau menurut Pak Yusuf Wibisono ini, kalau misalkan dibandingkan dengan komunisme, kesamaannya adalah tujuan dan dasarnya. Tujuannya sama, untuk memperoleh keadilan, untuk memperoleh pembebasan dari penjajahan.
Bedanya adalah pedoman dan teorinya. Nah itu kan kita tahu ada materialisme historis, ada dialektika materialisme yang apa? Kalau teori Marx itu dia bilang bahwa semua kehidupan ini itu berawal dari ekonomi. Jadi dari kebenaran ekonomi, bukan dari ruh dan segala macam yang kita pahami dalam Islam itu. Nah, itu perbedaannya. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalkan kita memahami ideologi ini penting ya, Bang Randi, khususnya untuk anak-anak muda sekarang. Dan penting juga kalau ada kayak semacam sekolah-sekolah politik itu, Bang. Kalau zaman dulu kan Cokro itu kan bikin diskusi politik yang ada Soekarno, yang ada apa lagi, Bang? Ada Alimin ya. Muso juga ada di rumahnya Cokro. Nah, sekarang itu saya pikir kurang. Nah, mungkin dari Partai Bulan Bintang ya, Bang, ya, mungkin kita bisa untuk memulai itu gitu. Nah, ini kita sudah mulai nih. Nah, ini udah mulai maksudnya sekarang gitu. Iya. Bahwa ideologi dalam perjuangan politik itu adalah satu hal yang penting kan. Yang penting. Bahwa politik bukan hanya mengenai power interplay, bukan hanya mengenai perebutan kekuasaan dan sebagainya, tapi lebih dari itu adalah memperjuangkan nilai kan begitu. Asas nilai, cita-cita. Betul. Baik, nah Cokroaminoto itu kan dasarnya priaya ya, Bang. Beliau sebetulnya anak bangsawan begitu. Pertanyaan saya, di zaman itu kan ada Budi Utomo. Kenapa beliau kemudian tidak bergabung dengan Budi Utomo tapi justru mendirikan Syarikat Islam? Ya. Saya singgung sedikit sih di sana. Kenapa Cokro tidak memilih Budi Utomo? Meningkat belajar, tapi dia lebih masuk ke Syarikat Islam. Itu dia, namun dia dasarnya itu orang yang nggak mau belagu sebagai orang bangsawan. Bahkan dia menolak untuk menggunakan gelar ningratnya, Raden Mas. Dia kemudian masuk syarikat Islam, syarikat dagang Islam dulu ya. Karena karena memandang ini komunitas ini sekaligus karena dia juga punya naluri dagang ya untuk kumpulan. Juga dia melihat bahwa organisasi ini setara nih ininya, keanggotaannya, tidak eksklusif, terbuka untuk umum, dan dia juga memang sudah terbuka, sudah gemes dengan yang namanya feudalisme. Dia juga gemes jadi dia gemes 3 hal. Pertama, kolonialisme. Kedua, kapitalisme. Ketiga adalah feudalisme. Dan feudalisme itu elit bangsawan dulu yang menjadi ininya, aktor-aktor yang di dalam tanda kutip disembah-sembah gitu ya. Dia nggak suka bahasa dia juga bahasa yang biasa. Dia nggak mempraktekkan unggah-ungguh kefeudalan itu di dalam pergaulannya. Bahkan dia melarang bisa dibilang kaum rakyat jelata untuk jalan jongkok. Nah itu kan. Betul. Untuk hadir di rapat umumnya nggak boleh jalan jongkok, semua harus berdiri kan. Betul. Kita bukan seperempat manusia. Betul, itu ada di buku ini semua. Nah, yang menarik ini Bang, kalau kita bicara Soekarno, kita bicara Kartosuwiryo, kita bicara Sumaun, Muso, Alimin gitu ya, mereka semua berguru pada satu orang yang namanya Cokroaminoto. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah pemikiran hebat yang meletakkan dasar nasionalisme seorang Cokro ini, beliau ini belajar dari mana begitu ya? Ini pertanyaan yang banyak sih sebenarnya. Kenapa Cokro ini? Sebenarnya Cokro itu belajar sebenarnya boleh dikatakan otodidak ya. Kalau kita bicara gurunya dia siapa? Hasil persapan terhadap lingkungan aja? Ada beberapa faktor. Pertama, dari pendalaman dan pengamatan pribadi terhadap kondisi bangsanya yang terjajah. Yang kedua, karena keintelektualnya sebagai seorang pelajar, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, apa itu arti demokrasi dan harus bagaimana demokrasi. Bagaimana Islam, perjuangan Islam, penegakan Islam dan Rasulullah bagaimana dia terapkan dalam pembebasan-pembebasan yang tertindas di pribumi. Yang ketiga, buku bacaan. Jadi buku bacaan dia itu luas pada zaman itu. Ketika orang mungkin malas membaca, sulit dapat buku, aksesnya nggak ada, Cokro dapat. Kedua salah satunya dia menjelajahi dunia dengan buku jendela ilmu. Dia belajar tentang Islam sebagai
pergerakan, dia berhubungan terkait dengan pemikiran Barat, dan dia juga belajar tentang bagaimana sebagai komunisme, sosialisme kan memang dia baca. Kemudian dia baca berbagai macam aliran sehingga dia tahu bagaimana latar belakang aliran di negara asal, kemudian pemikiran-pemikiran yang ditawarkan, dia resapi, dia praktekkan, dan itu menjadi sumber pengetahuan dia, dan kemudian dia sebagai ketika gelas itu sudah penuh dialirkan ke orang-orang di sekitar dia untuk dijadikan pembelajaran. Dan dia itu lebih fasih bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa apalagi satu saya lupa. Tapi dia lemah dalam bahasa Arab. Makanya pengetahuan Islam dia bukan ketika baca-baca buku Timur Tengah itu dia lebih banyak terjemahan, baca buku terjemahan. Jadi bukan dari sumber pertama bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan dia juga banyak menyerap pemikiran tokoh dari India, pemikir-pemikir India. Zaman itu India juga jadi pusat rujukan juga pemikirannya. Bahkan nama dia zaman itu mungkin menjadi salah satu pemikiran yang ini ya, yang saat itu orang-orang sana menjadi contoh bahwa mereka menjadi perlawanan terhadap ketertindasan. Terus yang seberapa saya lupa, itu panislamisme. Ini panislamisme kemudian yang menjadikan Cokro itu jaringannya kuat itu terutama selepas haji sih. Selepas haji. Jadi makanya pada masa itu orang-orang yang pergi ke Makkah itu dicurigai banget sama Belanda. Karena Makkah itu tempatnya dalam arti penggodokan, kawasan dari muka kaum perlawanan gitu. Pulang dari situ mujahidin semua. Makanya orang-orang yang pergi ke Mekah atau berhaji dikasih titel haji. Itu pemberian oleh Belanda supaya apa semua mudah dikontrol. Oh haji ini ada habis dari Mekah berarti hati-hati. Jadi buat screening gitu. Dan awal mulanya kan sempat dihalang-halangi oleh pemerintah kolonial kan. Dan bagaimana pembelajaran Cokro itu di rumah? Jadi rumah Cokro itu saya udah kesana waktu riset. Ada kecil sih, cuman mungkin cukup asri dan tidak jauh dari rumah itu ada toko buku Panele namanya, karena di Jalan Panele ya. Itu toko buku itu mungkin barangkali dulu itu adalah tempat bacanya Cokro dan anak-anak kosnya di rumah Cokro kesana termasuk Soekarno untuk baca buku, untuk menjelajahi dunia dan alam pikir dunia dari buku gitu. Mungkin dari sana tercerahkan mereka semua di samping Cokro. Nah, ini mungkin agak sedikit didramatisasi ya bagaimana kondisi pembelajaran Cokro. Jadi Cokro itu sebetulnya ketika jadi ada tokoh-tokoh yang pada akhirnya menjadi tokoh bangsa, ada Soekarno, Maung, Muso, kemudian Alimin, kemudian banyak lagi termasuk adanya sendiri Abikus Cokro. Dia tuh punya rumah di belakangnya itu dikos-kosin, dikontrakin gitu loh untuk anak-anak pelajar. Soekarno itu dititipin oleh bapaknya ke Cokro untuk sekolah di Surabaya. Dititipinlah ke Cokro karena dia mendengar nama besar Cokro dan dia pengen anaknya seperti Cokro, gitu loh. Nah di sana dititipin. Cokro itu masih muda dibandingkan yang kos-kos yang lain, ada Muso, Alim segala macam. Jadi Soekarno itu sering mendengar tuh kalau diskusi-diskusi senior-seniornya di pondokan kos itu ya, diskusi sama Soekarno. Mungkin dia di pojokan dengerin. Lama-lama mungkin karena Cokro haus akan ilmu dan diskusi diajak gabung dan dia diberikan banyak buku oleh Cokro untuk baca. Ditambah lagi Soekarno itu sudah suka diajak keliling Nusantara ketika Cokro diundang untuk menghadiri kongres atau berbicara atas nama Syarikat Islam. Jadi dia begitu memperhatikan bagaimana jaringan Cokro saat dia berorasi. Makanya Cokro ini salah satu guru orasinya Soekarno. Kita lihat aja orasinya Soekarno. Nah, barangkali bagaimana Cokro pada masa itu disebutnya harimau mimbar. Dan pengetahuan-pengetahuan inilah yang kemudian membuat Soekarno itu lebih maju pada saat itu. Ya, terutama dalam pemikiran tentang nasionalisme, demokrasi, dan juga tentang keadilan sosial, termasuk sosialisme dan komunisme. Itu dia juga belajar. Nah, Cokro dan Soekarno sendiri, kenapa dia yang diajak keliling ke daerah gitu, Pak Cokro?
selain dia ada adanya juga Abi Kusnul Cokro yang telah menjadi ketua Partai Syarikat Islam ketika Syarikat Islam ini menjadi partai. Cuma dua orang itu kenapa gak ada? Berarti kan dia punya posisi istimewa di hati Cokro. Apalagi Soekarno dititipkan pula sama bapaknya gitu. Dan dia dalam satu keterangan pernah mengatakan bahwa saya yakin anak ini akan menjadi besar ke depan. Pokoknya Cokro itu membawa-bawa kemana si Soekarno gitu. Dan kemudian perseteruan di bangsa ini ketika Soekarno membawa nasionalisme, kemudian ada Kartosuwiryo. Kartosuwiryo selain kos di rumah Cokro, dia juga mantan sekretaris pribadi, mantan sekretarisnya si Cokro Aminoto. Nah, itu artinya mereka bertentangan gitu, perseteruan, seteru tiga guru. Ketika Soekarno jadi presiden, dia beralih nasionalisme itu menggebuk yang dalam tanda kutip pemberontakan DITI, pemberontakannya Kartosuwiryo. Satu guru ibaratnya, satu rumah kosan gitu. Bagaimana itu perlawanan batinnya sebenarnya? Ya Soekarno kan waktu menandatangani surat perintah kematian atau hukuman mati itu kan menangis kan? Iya, karena gimana sih kita sama-sama ingin bareng gitu kan? Terus kemudian begitu pula Musso gitu, pemberontakan PKI Madiun. Dia juga ketika Soekarno memerintah diberangin sama dia. Itu juga melawan seniornya sendiri ya. Ada Musso, Alimin segala macam. Jadi bayangkan kalau kita presisi ke masa lalunya ketika Musso Alimin senior, Cokro baru datang gitu, anak SMA gitu mau sekolah. Soekarno ya. Baru datang mau SMA, masih culun gitu loh. Itu memegang tampuk kekuasaan semuanya, saling meniadakan. Tapi ini kenapa? Ada sosialisme, komunisme, ada Islam, bahkan Islam yang lebih syariatnya lagi gitu ya, lebih keras lagi ada. Terus kemudian ada nasionalisme. Itu semua berarti kan menggambarkan Cokro itu pribadi yang lengkap, bukan berarti dia bisa dilihat dari sisi sosialisme, komunisme, mungkin dari cara mengajar atau ilmu yang dia punya. Dia suka nasionalisme juga, dia seorang yang Islam taat juga, terutama pada saat setelah dia haji. Dia Islamnya benar-benar ideologis gitu. Gitu. Kita banyak mungkin juga ini ya ada unsur mistisnya bang, mesianis. Jadi dari masyarakat menganggap Cokro itu kan ratu adil gitu kan. Bahkan di bukunya Munasicin yang judulnya Berebut Kiri itu ditulis setelah Cokro Aminoto sholat, air sholat itu bahkan diminum sama masyarakat setempat. Iya bang. Ya, jadi saking jiwa zaman itu menggugah masyarakat melihat Cokro berpidato segala macam, dan juga ada unsur-unsur mesiannya, ada unsur unsur mitologi Jawanya mungkin ada di situ juga, di Cokro itu termaktub di diri dia, dan menganggap itu mungkin bisa dibilang nabi pada saat itu karena saking adil. Ya, sampai diminum bekas bentuknya gitu, mungkin untuk berkah segala macam. Dan mungkin di saat ini mungkin masih ada ya bang. Raja tanpa kayak di kampung-kampung itu mungkin masih ada. Jadi menarik juga ya, dari zaman dulu sampai sekarang kepercayaan itu masih. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kepribadian Pak Cokro, dia nggak mau kan dibegitukan kan? Nggak mau. Walaupun awalnya dia sempat bilang ini, ketika dia berbincang-bincang dengan Agus Salim habis pergi dari turnya Syarikat Islam ya, dia bilang. Jadi ketika dia datang, entah itu datang mau pidato, orang itu udah berebutan ngehubungin dia gitu. Bahkan jubahnya yang sampai ngawer sampai tanah itu dicium-ciumin gitu loh. Tadi mungkin juga airnya habis sholat diminum kata Mas Tam. Itu memang dulu ada, karena orang-orang pribadi itu menyakini inilah Ratu Adil, Cokro, inilah orang yang membawa pembebasan dari keterjajahan. Saat itu dia bilang ke Agus Salim, lihat Agus Salim, bagaimana rakyat itu begitu meluluhkan saya. Agus Salim nasihatin, Mas Cokro, apalah kita mungkin Mas atau Abang sih, kita ini aja ya, anggap aja Mas Cokro lah. Haji. Mas Cokro,
Ingat, ketika kita sedang di atas, kita tidak boleh terlalu menyombongkan diri atau membusungkan dada. Kita tidak ada apa-apanya, karena yang memiliki kekuatan kita, yang memiliki agung itu adalah Allah. Saat itulah Cokro menegaskan ketika ada orang yang berusaha untuk menundukkan, berusaha untuk melawan, saya bukan siapa-siapa, saya tidak ada apa-apanya. Karena di atas yang memiliki kemampuan segala macam adalah karena ridha Allah gitu. Jadi menjadi pribadi yang lebih terkontrol lagi saat itu. Nah, ini tentu kalau kita bicara Cokroaminoto nggak bisa lepas dari syarikat Islam. Yang menarik adalah bagaimana syarikat Islam dalam waktu singkat bisa menjadi satu kekuatan politik yang besar. Ya. Dari tadinya bersifat kooperatif menjadi non kooperatif terhadap pemerintah kolonial, sampai akhirnya dalam waktu singkat juga seperti tenggelam, apa ya, dari anggota yang 2,5 juta itu kemudian pecah menjadi puluhan ribu. Apa pelajaran yang bisa diambil nih dari ini, Bang Zainal? Sebetulnya apa yang terjadi waktu itu dengan syarikat Islam? Jadi syarikat Islam pada saat itu memang menjadi begitu besar ya sejak Cokro itu masuk dan menjadi ketua dan mengubah syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam. Perjuangan ekonomi menjadi perjuangan politik. Ya. Dan memang Cokro ini pintar mengambil hati para penguasa saat itu. Bayangkan kalau bukan Cokro yang memimpin syarikat seperti saat itu, udah dilarang, dibubarkan, nggak boleh bangun. Sampai kemudian dia anggota Fosgrat kan. Iya, betul. Bahkan pada zaman dia itu ditandatangani itu semacam persetujuan ADRT-nya hukumnya aturan hukumnya oleh ODD di saat-saat yang mau berakhir kan. Itu berkaitan sama politik etis juga sih. Oh, ini konteksnya beda. Mungkin gini. Karena gini, si Cokro itu tahu kapan yang memukul dan merangkul lawannya gitu. Dia tuh ketika di awal-awal tahun 1 sampai tahun 1920 dia masih berhati-hati ngomongnya. Masih kritik-kritiknya dibungkus dengan bahasa-bahasa halus gitu. Masuk kooperatif. Bahkan dia masuk kooperatif, masuk Dewan Rakyat, Polskap. Tapi di Dewan Rakyat pun atau cikal bakal parlemen ya, DPR. Bahkan di Polskap itu pun Cokro itu melawan. Karena apa? Karena di sana anggota lembaga dewan itu, Dewan Rakyat itu jangan dibayangkan sekarang buat undang-undang, budgeting, pengawasan, hak angket segala enggak. Hanya dijadikan sebagai lembaga untuk memberikan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda yang berkaitan dengan kehidupan atau kebijakan. Cokro nggak mau seperti itu. Dan pengangkatannya juga diangkat oleh ada 3 kelompok yang diangkat oleh Ratu Belanda langsung berjumlah 19 orang. Kemudian ada yang diangkat melalui pemilihan dewan setempat gitu yang lebih kecil. Ada yang diangkat oleh pemerintah kolonial Belandanya. Jadi Cokro nggak mau. Cokro pengennya pertama anggota Dewan Rakyat atau parlemen aja ya, anggota parlemen saat itu harus dipilihnya diperluas dari unsur pribumi gitu loh. Yang kemarin kan cuma dibatasi tuh pribumi sekian, unsur Belanda sekian, keturunan Asia Timur atau Asia Asing sekian, dan keturunan Eropa lainnya. Dia pengen diperluas. Yang kedua, parlemen itu harus diberikan hak untuk merancang undang-undang dan pengawasan anggaran belanja sekarang. Jadi tidak cuma jadi wadah untuk memberikan nasihat gitu, atau pertimbangan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, dia pengen ada desentralisasi. Jadi pemerintah dibentuk dewan-dewan postrat di tingkat kecil-kecil gitu. Desentralisasi, bayangkan ini dia pikiran Cokro itu jauh gitu dan benar baru kita rasakan sekarang. Dan dia bilang juga dia ingin anggota dewan ini juga dibentuk dari anggotanya ada juga yang dari kelompok yang bukan dari perwakilan politik, jadi rakyat biasa. Mungkin kalau di zamannya Orde Baru mungkin ada utusan golongan, iya kan? Utusan golongan itu utusan kaum profesional. Dia dulu Muhammad Hatta bilang
Kenapa ada utusan golongan? Untuk mencegah DPR ini seperti buruh pabrik, orang-orang nggak benar, penjahat pada masuk semua gitu. Maka ada orang yang terjaga kualitas keilmuannya melalui utusan golongan, terdiri dari kelompok ahli gitu, profesional. Tapi memang pada saat Orde Baru disalahgunakan pemilihannya, orang yang dekatnya, orang bego sekalipun gitu ya. Dipilih juga, cuma statusnya aja sebagai apa gitu kan. Tapi Zainal Erlangga Singapodium mulai keluar. Tapi dari tadi nahan-nahan nih kayak depan kamera. Soalnya udah ngomongin DPR bang. Iya. Udah ngomongin DPR bang. Gimana bang? Tapi semangat utusan golongan itu seperti itu untuk mengimbangi anggota DPR yang dari murid politik yang bergajulan gitu masuk, karena kan pemilihannya apalagi sekarang pelacur aja bisa jadi siapapun gitu kan, satu suara kan, ulama pelacur siapa yang milih terbanyak jadi gitu. Nah, kemudian pendidikan kan dari SMA segala macam, atau orang nggak sekolah pun ijazahnya bisa dia bodoh-bodohin gitu. Jadi begitu, dan saat itulah Cokro ada membentuk satu komunitas namanya Radikal Konsentrasi bersama Suto Mangkukusumo dan kawan-kawan, termasuk Raziman, dan kemudian dia membuat satu mosi namanya mosi Cokro Aminoto. Mungkin karena udah keterbatasan waktu bisa dibaca langsung atau bisa pesan lewat Mas Fahri atau lewat saya. Itu aja dari saya. Nah, kalau mau pesan buku ini Raja Tanpa Mahkota ini nanti kita akan share di link deskripsi di YouTube ya. Langsung nomornya Bang Zainal boleh? Atau gimana? Kalau teman-teman ini masalahnya nggak ada di Gramedia nih ya, Iya, atau nggak ada di toko-toko ya. Ini masih dijual. Saya tuh heran deh, kenapa buku-buku bagus? Karena penerbit-penerbit kan lagi goyangnya yang besar-besar ya. Itu Hmm. kan karena kan banyak penerbit yang menerbitkan buku penulis, malah penulisnya sudah beli berapa ratus dulu gitu. Oh, iya. Orang itu juga kecil gimana sih? Emang satu sisi kita paham karena industri penulis sedang goyang gitu. Ya. Apalagi banyak buku-buku yang nggak laku di pasaran. Orang-orang sekarang masih baca pula zaman milenial sekarang. Lebih banyak pengen pesan-pesan pendek, yang ringan-ringan. Terakhir dari Mas Tommy bicara tentang Cokro Aminoto, apa yang bisa kita ambil petik pelajarannya dengan kondisi realitas hari ini? Ya, yang paling utama adalah menguatkan kembali budaya literasi kita. Itu yang mungkin kalau dari pendapat saya ya bang. Karena bagaimanapun kita juga melihat bahwa dan juga sejarah ya, belajar sejarah ya, dari literasi itu belajar sejarah, belajar filsafat, hukum, tata negara segala macam. Dari sejarah itu kita juga memahami bahwa maksudnya dari belajar literasi, berbagai buku, berbagai sejarah kita akan memahami bahwa memang dari dulu musuh-musuh Islam itu memang polanya sama. Kayak zaman dulu SI, tadi saya mau nambahkan sedikit bang. Kenapa SI meredup mungkin nggak sampai 10 tahun ya, cepat meredup itu karena munculnya ISDV kan. Indische Sosialis Demokratische Vereniging, ISDV dari sana. Itu berubah jadi komunis, Partai Komunis, Serikat, jadi SI berubah jadi apa? Ada yang di SI merah, SI merah, SI putih. Putih ya. Mereka merebut suara-suara kader-kader SI putih, termasuk Sumaun juga segala macam. Akhirnya merebut pengaruh juga. Dan itu kan akhirnya pecah. Akhirnya meredup. Agus Salim sempat menjadi yang berpengaruh di SI putih itu, akhirnya terus meredup. Terus akhirnya muncul Soekarno, nasionalisme. Gitu. Mungkin setelah pemberontakan PKI gagal tahun 2007, akhirnya ditumpas semua oleh pemerintah kolonial. Akhirnya muncul Soekarno, Hatta dan segala macam. Nah, itu dari saya bang, pendapat saya. Jadi Sedikit Mas Tommy. Ya. SI merah kalau saya pernah baca begitu, itu lebih banyak mendapat simpati karena lebih konfrontatif terhadap perintah kolonial. Dan acaranya banyak kerakyatannya itu. Iya. Itu kan cocok dengan kondisi nasib bangsa. Banyak itu. Jadi disambut oleh masyarakat. Ini akan memperjuangkan gue nih gitu. Sekarang. Mengukuhkan besar-besaran. Iya. Dari Bang Zainal satu kesimpulan apa yang Ya bisa kita sebenarnya ambil? istilah SI merah SI putih itu nggak ada sebetulnya. Itu mungkin untuk peneliti aja untuk membedakan ya. Iya, beda. Serikat rakyat. Jadi
memang Islam dan nasionalisme itu satu hal yang melekat, tidak boleh dipertentangkan atau dikotomikan atau dihadap-hadapkan, karena mereka lahir saling menunjang bahkan satu kesatuan. Islam zaman itu memang tetap menjadi energi perlawanan, juga menjadi asupan untuk pribadi yang religius ya, dan punya caranya sendiri untuk berkontribusi dari zaman ke zaman. Karena itu di masa sekarang ketika ada orang yang bertentangan dengan nasionalisme, pertama harus belajar sejarah, yang kedua harus lebih bijak melihatnya. Memang kalau saya baca dari sejarah dari zaman dulu sampai sekarang itu Islam politik sebenarnya yang menjadi ketakutan penguasaan kolonial atau Islam politik, karena ini terpengaruh oleh 3 cara menyikapi Islam Indonesia oleh siapa? Penasihat urusan pribumi Sedekut Gunyo, bahwa dia memberikan masukan kepada kolonial untuk menghadapi Islam sebagai satu kekuatan. Yang pertama, Islam sebagai ritual agama itu harus dibiarkan aja, disambut, didukung, bahkan Islam yang sekedar sholat, menjalankan ibadah ritual itu nggak berbahaya. Kalau perlu ngaji tiap hari sampai pagi sampai nggak usah kerja. Itu nggak berbahaya. Yang kedua, Islam sebagai sosial kemasyarakatan, adat istiadat budaya itu harus kita sinergi, bahkan unsur-unsur budaya kita harus kita kawinkan dengan mereka, dengan harapan budaya kita bisa terserap, bahkan bisa mengikis mereka gitu loh, budaya. Yang ketiga, Islam politik ini paling berbahaya karena ini bisa mengancam pemerintahan kita kolonial gitu. Ini yang harus dilawan, bahkan dihilangkan. Itulah Islamophobia itu udah lama, Islam politik terutama. Sampai hari ini dikecilkan, mungkin sampai hari ini. Itu aja. Dan kita harus tetap menjadi generasi muda yang sadar sejarah untuk melihat ke depan. Nah, buku ini hadir sebetulnya buku bacaan serius, makanya dikemas dengan bahasa ringan, dengan cover yang nggak terlihat sejarah dan berat. Saya minta ke penerbit begitu. Dan saya kemarin ketika Prof. Hamdi Muluk pesan, Prof. Hamdi Muluk pakar psikologi Islam, WA saya, Jainal, saya pesan bukumu. Wah, serius Prof? Itulah saya nih, saya bilang. Itu saksi nikah saya tuh. Iya. Saya tertarik anak muda yang bikin buku serius gitu, buku sejarah. Jarang sekarang itu. Makanya saya pesan. Ada banyak profesor yang pesan, UIN segala macam. Banyak yang pesan. Itu aja sih. Dan saya boleh ngaku ini salah satu buku yang saya baca sekali habis. Biasa buku itu kan kalau kita baca berhenti gitu ya. Ini enggak. Ini saya seharian habis ini. Karena bahasanya sangat Zainal C. Erlangga Singapodium lah, ya kan, standarnya kan. Baik, teman-teman sobat PBB maupun yang ada di rumah, maupun yang hari ini bergabung di Zoom, sekali lagi kalau mau pesan buku ini langsung nanti kita kasih linknya di YouTube kita. Atau kalau dari keluarga PBB bisa lewat nanti. Ya, nanti keluarga besar Partai Bulan Bintang bisa lewat saya atau lewat Mas Tommy. Dan ini ada benang merahnya dengan Cokro PBB. Dan saya suka quote terakhir dari Bang Zainal sebagaimana dikutip oleh George Cahin ya. Jangan pernah mempertentangkan nasionalisme dan Islam, jangan pernah mempertentangkan kebangsaan dan Islam di Indonesia, karena mereka adalah satu hal yang tidak boleh dipertentangkan, tidak boleh dikotomikan, karena mereka saling menunjang dan hasil dari sinergi dua hal itu adalah kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kata Bang Zainal, kalau masih dipertentangkan juga, belajar lagi sejarah, baca buku lagi. Kurang lebih itu Bang Zainal, terima kasih. Mas Tommy, terima kasih. Teman-teman Sobat PBB, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ngaji Politik episode berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah seru. Dan hari ini kita kasih apresiasi. Sekali lagi, terima kasih pada Bang Zainal dan Mas Tommy. Saya Randi Bogaswida sebagai host undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.